Oke, rekan-rekan, selamat malam. Kembali bersama saya Maruli Tua Sinambela. Hari ini masih pada hari yang sama ya. Ini adalah hari Kamis, tepatnya pada tanggal 5 Desember 2024. Jam di laptop saya ini menunjukkan pukul 11.36 ya, pukul 11.36. Jadi YouTube ini saya buatkan adalah karena ada permintaan di mana ada rekan-rekan kita yang terjebak dengan analisa laporan fundamental. Saya coba kasih tunjuk terlebih dahulu di mana rekan-rekan kita. Nah, di sini kan hari ini kan ada data-data penting. Pertama adalah continue jobless claim. Nah, kemudian ada ekspor impor. Dan data penting yang bintang 3, mereka juga melihat adanya initial jobless claim. Initial jobless claim yang notabene ketika mereka melihat merah ini, itulah yang sebenarnya yang sering selalu saya ingatkan kepada rekan-rekan. Banyak guru-guru yang ketika bilang merah langsung buy. Nah, padahal harga turun. Nah, karena tidak memahami ilmunya, mereka tidak tahu. Nah, inilah yang disebut sebagai ilmu ekonomi makroekonomi. Jadi di dalam fundamental analisis itu bukan hanya ketika melihat merah, buy, hijau, sell, tidak seperti itu rekan-rekan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi makroekonomi. Bagaimana kalau mikroekonomi? Nah, di dalam mikroekonomi rekan-rekan kita akan berbicara tentang saham ya yang diperdagangkan di bursa saham. Nah, kebetulan saya tidak akan membahas itu ya. Jadi kalau untuk saham saya biasa bahas di mahasiswa di kampus ya rekan-rekan, bagaimana cara trading saham. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu kenapa initial jobless claims ini yang merah, yang biasa dikatakan oleh orang ketika merah di 224 ini langsung klik buy. Nah, oke, rekan-rekan, mari kita persiapkan, rekan-rekan, kita buka sama-sama. Nah, materi-materi ini rekan-rekan sebenarnya akan lebih detail apabila belajar secara privat ya. Oke. Baik, kita lihat dulu. Ada beberapa data ekonomi penting yang dirilis pada hari ini. Salah satunya itu yang menjadi perhatian itu adalah initial jobless claim. Nah, ini kan kalau kita lihat ini mencatat ya lebih buruk dari perkiraan, yaitu 224 rekan-rekan. Nah, sementara ekspektasinya mereka itu 215K. Jadi secara teori memang secara teori, nah ini kan seharusnya berikan tekanan pada dolar Amerika ya rekan-rekan. Ini akan mendukung harga emas seharusnya secara teori begitu. Namun yang terjadi justru sebaliknya, harga emas itu turun. Ya, nah kenapa bisa begitu? Ya rekan-rekan, perlu kita ketahui bersama ya kenapa harga emas turun ya toh. Nah, sementara rilis datanya mendukung. Nah, rekan-rekan, mari kita lihat dulu. Selain initial jobless claim, ada data ekonomi lain yang dirilis secara bersamaan. Ini yang sudah saya jelaskan dari siang hari, rekan-rekan. Nah, rilis itu ini malah mereka memberikan gambaran yang positif tentang perekonomian Amerika Serikat. Nah, itu ya. Jadi, kalau kita memperhatikan di continue jobless claim ya, continuous jobless claim, nah itu lebih rendah 1871K dari yang di mereka prediksi 1910 ya rekan-rekan, dari data sebelumnya 1896K. Nah, artinya adalah ini adalah merupakan satu indikasi adanya perbaikan dalam klaim pengangguran yang berkelanjutan. Artinya klaim pengangguran yang biasanya kan berlanjut kan, klaim, tapi tidak ya adanya perbaikan. Itu cukup signifikan 1800 ya. Nah, kemudian adalah kalau kita memperhatikan juga dari trade balance-nya, neraca perdagangannya ya, trade balance-nya yang ini neraca perdagangannya. Ini juga kita lihat defisitnya jauh lebih kecil dari yang tadinya 83.000, 75.000 diprediksi, ternyata hanya 73 ya, 73,80 B ya.
ya lebih kecil dari ekspektasi yang diharapkan rekan-rekan. Nah, ini maksudnya apa? Ini artinya adalah mencerminkan penguatan di sektor perdagangan, ya. Jelas sekali sebenarnya itu. Jadi, kalau kita melihat ada juga penurunan nilai impornya. Nah, biasanya ya kalau kenapa itu impornya ada penurunan, itu biasanya ya mereka itu biasanya ada moderasi dalam impor. Nah, jadi mereka tidak terlalu banyak melakukan impor. Jadi kalau impornya tidak terlalu banyak, produk domestiknya mereka itu bertumbuh, itu yang dikonsumsi. Jadi kalau demikian bagaimana? Berarti ada kombinasi data. Nah, ini yang memperkuat bahwa sentimen terhadap dolar itu juga menjadi satu pengaruh. Nah, meskipun initial jobless claim-nya ini kita lihat buruk rekan-rekan. Jadi hati-hati ya di dalam menelaah atau menerjemahkan setiap data yang ada. Artinya, kalau kita memperhatikan bahwa ekspektasi kebijakan Bank Sentral dalam beberapa minggu terakhir ini, dan juga yang perlu kita perhatikan dari komentar dari pejabat Bank Sentral Amerika, ini cenderung ya, ini mengarah kepada kebijakan moneter bisa ke hawkish rekan-rekan. Nah, itu menurut saya ya, menurut analisa saya. Jadi data tenaga kerja ya, kalau misalkan dia cukup solid seperti continued jobless claim, juga dari defisit perdagangannya yang menyempit, ya toh, ini dapat memperkuat bisa aja nanti bahwa Bank Sentral akan segera mereka bisa memangkas suku bunganya. Ya, tapi itu belum pasti, itu baru analisa. Ya, jadi hal-hal ini mendukung penguatan kepada mata uang US dollar rekan-rekan. Jadi bisa saja membuat tekanan kepada harga emas ya. Bisa saja membuat tekanan kepada harga emas. Tapi rekan-rekan itu baru sebatas analisa. Nah, jadi hal ini juga ya bisa menekan emas ya dan bertolak belakang dengan dolar ya. Jadi rekan-rekan begini ya, arah pergerakan, jadi fokus data yang secara luas ini sering menjadi satu gambaran secara keseluruhan. Jadi ngelihat data itu bukan satu-satu ya, bukan satu indikator sama seperti saya cukup geli melihat ada rekan-rekan kita trading hanya melihat bentuk-bentuk dari candlestick, nama-nama candlestick, tapi satu-satu dibaca, tidak menggambarkan secara keseluruhan. Nah, itu juga berbahaya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, sekalipun misalkan klaim pengangguran awalnya lebih tinggi dari perkiraan ya, data lainnya, nah seperti neraca perdagangan yang lebih baik, klaim pengangguran berkelanjutannya lebih rendah, nah ini menjadi sentimen positif terhadap ekonomi Amerika. Nah, inilah yang kalau kita asumsikan di mana para trade investor melihat, nah ini sebagai tanda ini adalah terjadinya stabilitas ekonomi ya di Amerika. Nah, sehingga mereka lebih memilih kepada aset yang berbasis dolar dari ketimbang misalkan dibandingkan dengan harga emas rekan-rekan pada malam hari ini. Nah, contohnya ya, itu salah satu contoh. Jadi kita bisa melihat ada pergerakan koreksi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ya sekalipun data initial jobless claim ya, sekalipun data initial jobless claim itu menunjukkan hasil yang buruk, contohnya dari ekspektasi. Nah, rilis data lain yang lebih positif seperti continuous jobless claim ini, nah ini memberikan dukungan. Saya ulang sekali lagi, nah bisa ekspektasi hawkish ya, hati-hati rekan-rekan. Juga bisa di sini Fed bisa secara kondisi teknikal mereka turut berkontribusi pada tekanan jual pada harga emas. Nah, bagaimana ke depannya? Nah, kita perlu memperhatikan level support dan resisten. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pagi, ya kalau saya trading cukup sederhana rekan-rekan, tidak banyak yang harus dikoprek-koprek. Nah, kemarin juga sudah selalu saya jelaskan bahwa
resisten 3 di 2671, support 3 di 2621. Nah, perhatikan support 2 dan support satunya. Di mana posisi harga rekan-rekan? Jadi rekan-rekan harus lebih hati-hati ya. Nah, itulah sebabnya rekan-rekan di dalam kelas ya, contohnya di silver, di gold, di platinum dan di diamond itu berbeda kelas, berbeda skillnya, berbeda ketajaman analisisnya. Contohnya untuk di kelas silver, bagaimana cara membaca tren ya, di situ secara major dan minornya, dan bagaimana dapat memanfaatkan momentum dari fundamental yang ada. Jadi membaca fundamental itu tidak seperti yang rekan-rekan lihat merah buy, hijau sell, tidak seperti itu. Jadi ada ketajaman dalam analisis baik di makroekonomi ya, dan juga secara major dari teknikal dan minor teknikalnya juga dipertajam di sana. Jadi belajar dengan langsung berpraktek, bukan hanya berteori rekan-rekan, itu kelebihannya. Jadi malam ini cukup dulu, nanti ya, jadi rekan-rekan yang masih belum berhasil di malam hari ini ya, jangan patah semangat, besok masih ada hari. Jangan lupa rekan-rekan subscribe ya, channel YouTube ini, subscribe, like, comment, share, dan juga tekan loncengnya, tanda belnya. Nah, bila mana nanti kita akan berbagi edukasi, jadi rekan-rekan tidak ketinggalan ya. Tetap semangat rekan-rekan. Saya Maruli Tua Sinambela. Dapatkan juga analisa-analisa dari tulisan saya di www.marulitua.com. Happy trading, selamat malam dan sukses selalu rekan-rekan.